Dan saya yakin kita tuh pasti sering punya masalah dengan seseorang. Gimana caranya kita diam? Gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi, nggak menceritakan aib orang lain, nggak mencela, cuman ngomel karena lagi cemburu. Nabi diam. Beres Nabi diam, baru Nabi nanya, udahan Aisyah? Udahan. Terus Aisyah mau apa? Udah. Jadi nggak didebat sama Nabi. Padahal Nabi kalau mau mendebat, hadisnya banyak banget. Tinggal sesungguhnya saya bersabda, kan beres ya. Udah selesai. Tapi kok Nabi nggak pakai hadis? Kok malah kita yang pakai hadis Nabi untuk mendebat? Sementara Nabi pemilik hadis nggak pakai hadis buat berdebat. Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif, perdebatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan hasil yang insya Allah tetap menjaga akhlak. Itu yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau dengan keluarga, Nabi itu nggak suka debat. Istrinya ngambek, istrinya rame-rame nggak mau nggak mau ngomong sama Nabi, ya udah Nabi di mihrab ngomong aja sama Allah sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di mihrab ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak nasib kita gimana ya, kok Nabi udah nggak mau ngomong sama kita lagi, kok kita digantung gini gitu kan ya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator katanya, sebagai motivator saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Nggak usah komen itu ternyata, nggak nge-replay komen head itu ternyata bagus. Nggak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina, ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel. Kenapa saya turn off si komennya? Karena saya tahu ini akan mengundang emosi. Jadi takutnya malah kemana-mana kan. Jadi ngomong politik, jadi ngomong apa, mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibully, saya biasanya nggak nge-turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar. Jadi kurang produktif. Akhirnya kita offin dulu komennya. Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. Dan mudah-mudahan saya berharap itu di repost orang banyak, akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu aja doang sih kampanyenya. Tapi saya nggak mau kampanyenya melebar kemana-mana sehingga di offin dulu aja komennya. Kenapa? Off komen itu kadang-kadang bagian dari diam baik. Ngapain juga kita ladenin komen yang macam-macam walaupun mungkin komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sepaham dengan dia, ada yang beda. Tapi tetap aja saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan. Sampai muncul kalimat-kalimat mencela, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan nggak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini, mending diam. Nah di sini kita pengen belajar, diam itu ternyata ajaib. Diam itu ternyata benar-benar kata orang emas. Diam itu ternyata solusi. Diam itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif. Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong. Membela diri yang paling efektif itu bikin postingan. Membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus. Membela diri yang paling efektif itu komen. Membela diri yang paling efektif itu minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar, tapi ada yang lebih efektif lagi. Membela diri dengan diam. Dan gimana cara membela diri dengan diam sampai mendatangkan keajaiban, itu yang akan kita coba renungkan malam ini. Oke, yang pertama kita akan baca kisah diam di surat Maryam, surat favorit saya. Coba teman-teman buka surat Maryam, surat 19. Di dalam surat ini ada dua adegan diam. Pertama, adegan diamnya Nabi Zakaria. Yang kedua, adegan diamnya Maryam. Surat 19, surat Maryam, ayat 10. Sekaligus kita pengen belajar kalau kita lagi diam pas kita dicerca, ketika kita
disakiti, ketika ada masalah dengan seseorang, kalau kita diam kita ngapain gitu kan gitu ya, nggak diam doang kan, kita ngapain. Nah di sini kita belajar surat 19, surat Maryam ayat 10 dan 11. Kita tilawah bareng-bareng ya, saya baca habis itu teman-teman ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Berkatalah Zakaria, Rabbi, berikanlah untukku sebuah pertanda bahwa aku akan punya anak laki-laki. Allah berfirman, tanda-tanda bagimu adalah engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 malam berturut-turut. Maka keluarlah Zakaria kepada kaumnya dari mihrabnya dan memberi mereka isyarat supaya mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Ini adalah adegan, kita lanjutin sekitar 2 menit sebelum azan. Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa. Lama banget, ya Allah beri anak, ya Allah beri anak. Sampai iparnya udah punya anak keren namanya Maryam. Iparnya adalah Imran. Udah punya anak keren banget, cewek, solehah, dari kecil udah beribadah di Masjid Aqsa. Zakaria masih minta anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria datang ke mihrab Maryam, terus di situ udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria. Zakaria nanya, anna laki hadza ya Maryam. Maryam dapat dari mana makanan ini? Kata Maryam, huwa min indillah, dari Allah, kata Maryam. Gimana caranya? Kata Maryam, Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam. Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat. Dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget, walaupun doa tapi beliau masih berpikir kayak gimana caranya saya punya anak. Ini kayak tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya udah tua, saya juga udah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya untuk biar lebih tenang, supaya logikanya nggak ragu lagi. Kalau imannya udah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, beri saya ij'al li ayah, beri saya bukti, tanda gimana cara saya punya anak. Kata Allah, tandanya alla tukalliman nas salasa layalin sawiyya.
kamu tiba-tiba gak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu gak punya masalah, tapi kamu gak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah. Cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan tadabbur kita terhadap ayat di surat Maryam, ayat 10 dan 11, kisah keajaiban yang diperoleh oleh Nabi Zakaria alaihissalam dengan Allah anugerahkan untuk beliau anak yang super duper keren luar biasa yang bernama Yahya alaihissalam. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Zakaria untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam dan mengisi diamnya dengan zikratullah bukratan wa asiyya, mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya diisi dengan zikir. Dan waktu itu Nabi Zakaria menurut ulama tafsir, beliau tidak cacat lisannya, benar-benar bisa ngomong. Hanya tidak bisa bicara dengan manusia tapi bisa berzikir. Jadi beliau bisa zikir, bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab yaitu Taurat. Beliau bisa membaca ayat-ayat Allah, beliau bisa mengucapkan kalimat bismillah dan seterusnya, tapi gak bisa ngomong dengan manusia. Dan itu terjadi selama 3 malam. Dan akhirnya setelah 3 malam Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil. Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran, supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atih, dihapuskan semua dosa. Wa yu'zim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat. Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raiba fih, jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria. Itu pesan poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain, jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustadz, ini ada yang ngomongin Ustadz gini di sosmed, perlu kita balas nggak nih? Saya bilang udah diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu, bukan karena kayak males ribut. Sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin ya, kayak olahraga apa ya, emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita ngegame gitu kan.
Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat Rachel V-nya bagus juga sih. Ini bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, Sel, lo nggak cocok di tempat itu. Tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu. Terus dia jawab, ya gue nggak cocok tapi dompet gue cocok, kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan. Rachel memilih sikap santuy. Tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh. Karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya. Dan saya merasa gak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen. Karena membela diri dengan argumen kadang-kadang ya kalau bahasa Ustaz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan. Orang yang membencimu tidak akan menerima alasan. Jadi kayak ya udahlah, diamin aja. Ternyata dengan kita diam muncul aja keajaiban. Banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget diam itu tuh keajaiban. Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek, dia misalnya komen panjang di sosmed, di WhatsApp misalnya, dia kayak misalnya namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan terus nggak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, oh balesin lagi, balesin lagi, terus aja gitu habis energi dan kerasa gitu capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya, tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayun. Klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi nggak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah nggak ada apa-apanya sih dibandingkan Ustaz Felix. Kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah nggak saya ladenin? Hampir nggak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya udah beres, diamin aja, diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustaz nggak baca. Penasaran soalnya. Kalau kita diam karena nggak baca mungkin nggak ada challenge-nya kan. Ini baca komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca tuh. Oh gini ya, bisa gini ya orang ngomong teh. Terus aja dibacain satu-satu. Capek cari air putih, minum lagi, baca lagi gitu. Terus sampai beres dibaca itu. Mungkin 2 hari lah baru khatam. Saking banyaknya komen. Tapi mencoba lagi belajar, bukan udah jago enggak, sama sekali enggak. Mencoba lagi belajar, bisa enggak setelah udah panas banget, gergetan banget, beberapa udah bisa banget tuh dibalesin, di replay. Jangan deh, ada yang udah di replay panjang, dihapus lagi enggak jadi. Kenapa? Karena masih belajar yakin diam itu keajaiban. Dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Enggak selalu bela diri dengan ngomong. Kadang kita bela diri itu dengan diam. Enggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia. Tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh dahsyat.